Dari villa kosong ini terbentang pantai selatan nan Permai. Sayang, penghuni villa di desa Cimangke, Cikelet, Garut ini tak bisa menikmati lagi keindahan alam yang membentang di depan mata. Penyebabnya, banyak gangguan muncul di villa yang sudah berdiri sejak tahun 1985. Akibatnya, villa ini sepi ditinggal penghuni. Sejak sepi, warga bertutur tentang penampakan kucing berjumlah ribuan. Wujudnya pun besar, melebihi ukuran kucing pada umumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemirsa, di Kampung Klasen, Pamengpeuk Garut, terdapat sebuah bangunan kosong yang disinyalir banyak aktivitas makhluk gaib yang sering mengganggu para warga. Benarkah hal tersebut? Abah, saya boleh tanya, ini Abah sudah menjadi, bisa dibilang pengurus di tempat ini itu sudah berapa lama, Abah? Udah di 97, Lalu bangunan ini sebenarnya kosongnya sejak kapan, Mbah? 2005. Terus Abah, ini tuh sebenarnya bangunannya dahulu digunakan untuk villa, disewakan atau ada yang menempati, Bah? Ya didudukan. Mungkin Abah punya banyak pengalaman hal-hal gaib, Bah? Kahiji jenengan teh perbusang yang santang gagak lumayung. Nah, kedua kucing. Kucing apa, Bah? Kucing nama kucing biasa weh. Saya penasaran dengan sang yang siapa tadi, Pak? Prabu. Perbusang yang santang gagak lumayung. Itu beliau siapa, Bah? Iya, jadi setan siluman. Setan siluman. Sosoknya seperti naon, Bah? Sampai jami Jami, baru pakai jami. ai yeunana anggeana teh ukur cangcut sareng kitang. Oh, Maka saya ngagelutan. iya. Dengan saya eleh Mhm. dengan nyuhunkeun teh merawu maganggu ka orang manusia. Mhm. Terima kasih banyak Abah atas penjelasannya. Assalamualaikum, Kang Ar. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Menurut Kang Ar sendiri dengan kejadian-kejadian di tempat ini bagaimana, Kang Ar? Ya memang, Mbak, kalau yang saya rasakan semenjak tadi datang pun juga memang pengaruh atau hawa daripada energi negatif ini udah lumayan banyak juga gitu ya. Namun kaitan antara betul atau tidak apa yang tadi dikatakan Abah, tidaknya walau alam itu, Mbak. Insya Allah lah nanti kita coba buka dengan proses mediumisasi. Atau kalau Mbak membuktikan hawa energi negatif, silakan kita pendeteksian silakan. Masuk. Sebenarnya di energi negatifnya itu hampir semua datang dari area sini. Kalau Mbak mau deteksi silakan aja pejamkan mata, terus konsentrasi apa yang Mbak rasakan nanti bisa Mbak bicarakan atau bisa Mbak Ya, Kang Ar, kalau yang tadi saat saya memejamkan mata, saya sempat begini sebentar karena yang saya rasakan tadi adalah seperti ada bayangan hitam yang mendekati muka saya itu berasa dingin. tidak berasa dingin, cuman seperti ada bayangan hitam. Saya kurang tahu memang itu ada bayangan hitam atau mungkin kamera, makanya tadi saya sempat begini untuk memastikan apakah itu kamera atau memang benar ada bayangan hitam yang sepertinya mendekat ke muka saya. Memang Gitu, ini Kang. ukurannya Mbak, yang lalu lalang makhluk gaib yang ada di sini memang udah sebagaimana tadi saya telah katakan, memang udah hampir istilahnya itu 80-100% udah ada di sekitar area ini. Udah ada yang jagain gitu. Tak berlama-lama, kami melakukan mediumisasi. Makhluk ini bertingkah
berbicara seperti seekor kucing. Assalamualaikum. Mau apa? Kenapa? Naon dia? Wow, Bisa anjir. siapa Anda? Aing nu ngageugeul ieu patempatan. Ya anjir. Ini Anda salah satu makhluk yang sering menyerupai kucing, yang sering dilihat. Aing di dieu teu ngeunah ku bangsa manusia. Kenapa? Ieu pangulinan aing, tempat aing. Terus maksud Anda manusia nggak berhak ada di sini? Aing teu resep yen ieu tempat dipake wabangunan ieu. Nggak suka? Lalu selama bangunan ini dihuni oleh orang, Anda suka mengganggu ya? Cara kumaha anjir ngaganggu? Ame ngarilu ka bangsa kami. Naon maksudnya? Bangsa kami kan bangsa anjing kalau loba. Loba, tapi beda-beda. Nu nyarupakeun bangsa sato-sato, nu sajodo-sajodo, nya kuling. Aing di dieu rajana. Bukannya ada satu lagi makhluk yang bernama Prabu? Santang gagak lumayung. Itu musuh aing. Perebutan kekuasaan dengan anjir. Heeh, rek naon nanyakeun. Ku aing dihakan sia. Mau apa sih? Bisa diem nggak? Nah, Sia ngaganggu ka dieu ketepatan aing. jadi Anda tidak suka dengan kedatangan kami di sini? Henteu. Rek naon? Ningkah sia. Cok, anjir naik balik. Cok. Tak banyak informasi didapat. Mediator disadarkan. Sekali lagi, seseorang telah kehilangan kendali. Bisa tiba-tiba ada salah satu mediator yang seperti dimasuki oleh makhluk. Makhluk ini berusaha mengusir semua orang. Kenapa Anda nggak bisa berbicara? Cok. Bisa sa aing, saya aing kudu eleh ku sia-sia. Manusia teh sia, ganggu wae sia. Tiba-tiba mediator ini tidak bisa dikendalikan dan Eleh sekarang ku sia-sia aing. Sadu aing sedang mencoba untuk menenangkan mediator ini karena mediator ini terus mengajak untuk bertarung. Kadalangan aing sia. Tiba-tiba ada makhluk datang tak diundang. Yuk. Ya. Aleng sia. Aleng sia aing mah eleh sia. Ku manusia sia aing. Sadu kudu eleh ku manusia sia. Pemirsa, mediator yang masuk, makhluk yang masuk ke dalam mediator perempuan ini seperti belum sadarkan diri karena sampai sekarang mediator itu masih berteriak-teriak. Si Farma, Nya sok dihampura. Anjeun teh saha di mana pula teu boga maksud jeung tujuan goreng. Kan sakadar hayang apal hungkul. Nah, nu gangguan dia patempatan daya kaitan jeung makhluk-makhluk gaib. Di mana anjeun? Anu teh kieu teh mangta teh. Dan ayeuna sampai rupa manusia kadang aing teh kaganggu. jadi Anda merasa keganggu dengan adanya aktivitas manusia di sini? Kaganggu deui. Lamun dek dibere. Aing rek balik tina wewengkonan ieu euy. Ya, pulang aja Asal kalau begitu. aing dibere. Sekarang, makhluk berbeda mencoba mengganggu kami. Lampu. Bisa anjeun nih. Ini siang ngaganggu. Kulang lain nek ngaganggu tadi ge kulang sebutkeun sabaraha. Hayang apal hungkul kulang. Siapa Anda? Orang nyokeun sia kok aing. Ya anjeun nih. Aing nu katelasan.
kenapa semua bangsa-bangsa seperti Anda tuh akhirnya suka menempati rumah kosong ini? Kayak rumah di dia yang menginsinan bangsa sing lain. Memangnya apa gunanya untuk yang menyuruh Anda menakut-nakuti bangsa manusia? Mana nasi pensiun ke bangsa lain. Allah Akbar. Pemirsa, saat kami sedang berbicara dengan mediator ini, tiba-tiba ada salah satu mediator yang tidak sadarkan diri dan berlari ke arah para penonton. Kenapa ini Anda tiba-tiba masuk? Aing ngerasa kaganggu kedatangan sia kabeh. Dunungan aing amak. Siapa sih tuan yang ada di tempat ini? Nyai Prabu Sang Hyang Santang. Bapak, ayo. Nyai, berarti sosoknya perempuan. Jadi beliau juga yang memasang-masangkan para makhluk di tempat ini ya? Oh, sekawan. Kenapa sih tujuan beliau memasang-masangkan makhluk itu? Kenapa? Jika sia. Ayah awewe. Ayah laki. Jadi gunanya, Ayah putih, ayah borang bro. Anda bisa nggak ceritakan kepada saya tentang Nyi Prabu yang Anda bilang tadi? Wah, aing. Kenapa? Budi aing berapa jauh? Namun kami melanjutkan mediumisasi. Bisa aja nih. Kenapa nih Anda seperti dari tadi berubah wujud terus? Anda ingin menunjukkan bahwa Anda bisa berubah jadi apa saja? Iya? Ini Anda sosok kucing yang banyak terlihat di dalam rumah? Iya? Kebukti kemana Bio? Ya, berarti benar. Kucing yang dilihat dari kecil sampai besar semua adalah makhluk-makhluk sejenis Anda. Tapi tujuannya apa itu menampakkan sosok kucing dari yang sangat kecil sampai sangat yang besar? Namanya diasuk tadi. Batur dewek. Kayak di alam sia. Semua wujud yang tadi masuk ke dalam tubuh mediator semua ada di bangsa kami. Alan ku diri. Orang di alam sia. Kamu di alam dewek. Mana? Ada lubung. Tiis. Tapi saat rumah ini mungkin dahulunya digunakan, apakah memang Anda juga sudah di sini? Orang ahli. Bangsa mana? Di dewek kita bakal ayah. Tengah ganggu. Malah si lain kakak. Kadewek ganggu mah. Tapi kan manusia juga punya hak untuk melakukan aktivitas di tempat ini. Oh baik ngancing mikir. Mikir kenapa? Ulah saukur ngajian bangunan kia hunkul. Tapi tujuannya bangunan kita naon. Ya ini untuk tempat tinggal. Oh bukti nak. Mungkin tempat ini ditinggalkan oleh penghuninya karena merasa banyak gangguan dari makhluk-makhluk seperti Anda. Kadewek mah salah meron. Terus pugu. Nah ayah nak akibat. Sabab. Ayah sabab no. Eta teh. Terus kalau seandainya rumah ini dibetulkan lagi, ditempati lagi oleh manusia, Oh. Saya pelire. perhatikan apa? Aduh lu Gus ya. Jalan. Ulah. Akibatnya tidak jalan halus gitu. Tapi kan Bikin kemanfaatan. Bukti nak lamun cilaka. Itu salah lamun anak-anak dewek nyilakakeun anak. Anda membuat celaka orang juga. Anak dewek kita mah. Kenapa? Udah tadi na dewek tengen ada di tempat di cicingan deui ke manusia. Jangan masuk. Tiba-tiba sudah ada mediator masuk villa. Kamu. Kakak, kasih jarak kak. Kasih jarak. Ke depan juga, Kang. Ke depan. Assalamualaikum. Jangan sini dulu bentar, ini takut roboh. Takut roboh. Allahu Akbar. Takut roboh ininya, kayunya. Ya.
gelis. Terus kenapa? Bisa nggak? Hah? Tapi kalau Ini Anda kenapa nih tiba-tiba masuk ke sini? kata Haji aing. Ya mas tadi. Jadi pemajikan Terus? paling jauh udah. Itu Anda jauh-jauh. Ya, jauh-jauh dari sana memperhatikan kami di sini. Kenapa emangnya? Aing neangan. Sebut awe yang tadi kuis. Berarti Anda bukan salah satu makhluk dari sini ya? Aing pernah ewe. Ayo udah jadi sapakin. Tak aing ngebuti dia. Siapa Kejauhan aing. siapa laki-lakinya? Dia si Aing. Nyi Prabu itu sosoknya apa? Manusia juga? Ti bangsa pula, ti bangsa manusia atau ti bangsa jin. Jin mana? Jin. Iya, kenapa sosok Nyi Prabu itu ada di rumah ini? Manehanana. Heula sabar kuring. Ipika haya. Ngebiak. Terus akhirnya? Ipika. Ayeuna geus jadi pamajikan naon. Aing geus eleh. Tapi aing mau heureuh. Jadi Udah kejam. Anda masih berusaha untuk mendapatkan Nyi Prabu itu? Mata. Aing minta kegantina. Apa itu gantinya? Saat di bangsa selain. Mana persis. Jeung awewe. Hah? Buat apa? Aing nikah gitu. Maksudnya kenapa Anda minta jasad? Memang apa ya gunanya jasad buat Anda? Aing dibawa ke kerajaan aing. Terus? Ke pamajikan aing. Sameme eta ditedasanakeun kemarin. Kenapa kalau nggak dilaksanakan? Aing bakal terus cicing dia tuh. Ya tapi memangnya Kalau ban cilaka kabeh. Terus kenapa mengganggu tempat ini? Apa hubungannya manusia-manusia dengan urusan asmara itu? iya. Aing nyari hati. Ya, Kan nyerian anjeun kaitan anjeun bangsa kami. Tadi cek aing yang gantina. Nabet di bangsa kami. Aing mah da eleh bisi. Nabet nempukeun ka bangsa kami. jadi ini Anda yang suka membuat terjadi kecelakaan di jalanan. Oh aing. Yang anak-anak dari kucing-kucing itu bukan? Aing. Bukan. Aing. Sudah berapa banyak korban yang Anda ambil? Ah, tekan itu. Sadungtung can bagihan. Juda. Siga. Ni Mas Prabu. Aing mah heureuh. Ya sakit hati Anda itu urusan Anda dengan Nyi Prabu. Dan saya juga kurang percaya ada makhluk yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Masih ya. Jangan merusak. Oh, Akbar. Kayunya ambil. Dianggap membahayakan, mediator disadarkan. Backup, yes. Sekarang beragam makhluk seperti mengepung kami. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Lampu, nggak ada lampu ini. Ya pemirsa, tiba-tiba semua mediator seperti tidak sadar. Akilatnya mana ini? Lampu mana sih lampu? Lampu tembak jauh. Iya, kami akan pulang, tapi nggak gini caranya. Nah, ya jagain. Tetap Jangan di sampai dua masuk. dunia. Awas Kang. Allah Akbar. Ya Allah. Lampu, nggak ada lampu ini. Ya pemirsa, tiba-tiba semua mediator seperti tidak sadar. Akilatnya mana ini? Lampu mana sih lampu? Lampu tembak. Keadaan semakin tak terkendali. Aduh, ke dalam. Hah?
Woi, lampu. Dalam lampu. Sos, lampu. Mika, Kare. saat ini masih ada beberapa mediator yang tidak sadarkan diri. Satu naik ke atas pohon dan satu lagi masuk ke dalam rumah, dan sekarang Kang Aar sedang mencoba untuk menenangkan semua mediator ini. Kang Aar mana sih? Masuk ke dalam. Itu Kang Ari sana. Mau itu Kang Ari sana. Udah. Mau apa lagi Anda? Emang Anda siapa? Satu persatu mediator disadarkan. Tinggallah satu mediator ini. Anda mau apa lagi sih? Bob, ayo sama. Mas. Coba duduk, biarkan. Saya ingin tahu dari Anda sendiri, memang Anda tuh siapa sih sampai banyak sekali dari tadi makhluk yang menyebut-nyebutkan nama Anda? Sawarena eta anak aing. Semua anak sawarena aing tugaskan ku aing. Nyingsieunan di tempat. Kenapa Anda harus menyuruh mereka untuk menakut-nakuti? Salah manusia di tempat. Kenapa nggak bolehnya? Aing katijak di tempat. Tempat Anda itu kan sebenarnya kan lebih luas daripada tempat manusia. Kenapa nggak pindah aja? Anda tuh sebenarnya siapa sih? Aing jeung incu-incu aing bareng di tempat. Jelas ya, sing jelas. Saha. Aki Abah. Hei. Abah. Oh. Anjeun pernah tahu jeung jalma ieu nya? Anjeun pernah eleh? Ayeuna anjeun muncul deui, heh? Hah? Sok. Aing mawas itu aing. Ngan lamun maneh kekeh ditapinah ka aing teh ieu tempat. Aing boga paminta. Naon paminta anjeun? Timbang sa maraneh nu lobana 100 siki. Nepi ka irah ge kami moal nyumpuran paminta Iya. jeung kahayang anjeun. Alam anjeun jeung alam kami geus beda. Anjeun boga aturan anjeun, kami boga aturan kami. Nu geus diatur ku Nu Maha Kawasa. Pokoknya mah aing mau ini. Sok euna anjeun minta keluar tina waruga ieu budak. Sok. Lamun teu keluar anjeun dipindahkeun ka ulah. Akhirnya, mediator ini siuman. Ya, Kang Aar, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan, Kang? Alhamdulillah, Mbak. Hasil daripada proses mediumisasi tadi kita bisa menyimpulkan memang gangguan daripada setan atau jin yang ada di sekitar daerah ini memang itu telah menjadikan suatu ketentuan yang mana Tuhan menciptakan daripada makhluknya itu berlain-lain kan, antara ukuran baik setan ataupun jin serta manusia, yang mana catatan buat kita, andai kata ada daripada bisikan-bisikan daripada jin atau daripada setan, yang intinya kita jangan istilahnya itu menuruti daripada kemauan-kemauan mereka. Itu yang intinya, sesuai dengan daripada kita harus meminta pertolongan kepada Yang Kuasa, asalkan kita itu bisa selalu terjaga dan terlindungi daripada bisikan daripada setan atau jin. Itu saja. Terima kasih banyak, Ya, Kang Aar, atas sama-sama. penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kampung Turus Carita Banten ini sepertinya tak berbeda dengan kampung-kampung lainnya. Ternyata pemandangan biasa ini sekedar topeng.
Ada cerita turun-temurun tentang bayi lelaki yang tidak pernah bisa lahir hidup di kampung ini. Ya, setiap bayi lelaki yang lahir di kampung ini selalu mati. Orang percaya mitos ini berhubungan dengan makam keramat yang ada di dekat kampung. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini saya sudah berada di Kampung Turus, Carita, Pandeglang, Banten. Di kampung ini terdapat sebuah mitos bahwa wanita yang mengandung bayi laki-laki atau akan melahirkan bayi laki-laki akan berakhir dengan tragis. Di samping saya sudah ada Bapak Hilman Filmansyah yang akan menjelaskan lebih lanjut. Gimana Pak, ceritanya bisa tolong dijelaskan tentang mitos tersebut? Jadi mitos ini dari mulai saya berada di Kampung Turus tahun 2007 sampai sekarang, saya melihat dan menyaksikan langsung ketika memang ada ibu hamil ataupun arti kata mengandung bayi laki-laki, itu selalu bayi laki-laki tersebut itu diganggu. Konon katanya setelah kita mencari informasi, ini ada kaitannya dengan masalah goib. Dari situlah saya mulai penasaran sebetulnya apa yang terjadi di kampung kami ini, sehingga arti kata ini membuat si masyarakat yang mengandung itu merasa terganggu. Bahkan mereka sampai diungsikan dulu sampai melahirkan. Kira-kira sudah berapa banyak Pak kejadiannya dan akhir-akhir ini ada nggak? Nah, barusan yang kemarin itu saudara Eti, dia ngandung bayi laki-laki, tetapi ya tragis itu tadi terjadi. Sebelum melahirkan bayi tersebut sudah meninggal di dalam kandungan tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini dengan Ibu Neneng. Ibu Neneng Ini selaku korban pada waktu itu, dia mengandung 2007 anak saya laki-laki, terus kan nangis aja ya semalaman tuh, terus kata orang pinter gitu saya nengokin diganggu sama orang begituan, sama gaib ya. Terus apa yang terjadi kemudian dengan bayi? Meninggal. Pada usia berapa? 40 hari. Oke, Ibu jadi mempercayai bahwa itu ada gangguan dari makhluk gaib, bukan karena penyakit? Enggak, sehat bayi saya. Masih Pak, dan Ibu Neneng. Hakim, tadi setelah mendengar keterangan dari warga dan seorang ibu yang mengaku sebagai korban yang sudah merasakan sendiri gangguan tersebut. Ya, emang cukup menarik ya kalau kita lihat dari mendengar dari kesaksian warga di sini sekitar kampung sini. Ya, dari informasi yang saya terima itu istilahnya lebih dari 4 atau 5 bayi yang lahir lantas meninggal gitu. Dan masyarakat sini mempercayai kalau itu perbuatan makhluk halus. Karena apa? Karena ada interaksi. Jadi beberapa ibu yang yang kehilangan anaknya itu sempat kerasukan makhluk gaib dan mengaku-ngaku dia yang membuat ulah di kampung ini. Ini sebuah mitos di tengah-tengah masyarakat yang saya tertarik untuk mengungkap sebenarnya ada apa di kampung ini. Dan mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini bisa memberikan informasi yang baik. Cuman yang paling penting adalah solusi agar kaum ibu di sini tidak trauma lagi mereka memiliki anak laki-laki gitu. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi niat rencana kita sehingga semuanya bisa terungkap dan kita memiliki solusinya gitu. Tiba-tiba Pak Hakim mengajak saya berdoa. Kan karena Mbak harus ngedampingin saya, itu konsekuensinya apapun yang terjadi Mbak jangan bangun dari tempat duduk. Kalau misalnya takut, pejamkan mata, baca aja istighfar, astagfirullah. Sebelum saya komandoin bangun, jangan lari, jangan ini sebab mau ada penyerangan. Kalau Mbak ngikutin saya, insya Allah nggak ada apa-apa. Sedikit curiga, saya ikuti saja ajakan Pak Hakim. Tak lama, ada yang berubah dengan Umi. Cari posisi yang enak.
Engki tidak sendiri. Ada energi lain yang menguasai Pak Engkis. Moving dong. Sekarang saya merasakan energi kuat mencoba mengganggu saya. Jantung saya berdegup kencang. Panas. Terlalu banyak gangguan. Pak Hakim mencoba menguasai satu mediator. Siapa gerangan makhluk ini? Kenapa Anda menangis? Ha? Tadi nantang-nantangin. Sakit kenapa? Jangan kemana-mana. Dengan siapa saya berbicara? Tetap di Dua Dunia. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaika min kulli dzambin wa min jami'i syururi wa la haula wa la quwwata illa billah. Betul, Anda yang sering membuat keonaran di kampung ini. Anda juga yang suka masuk ke tubuh orang. Memang saya. Maksud kami datang ke sini untuk meluruskan mitos-mitos yang terjadi di sini. Karena kami yakin itu bukan ulah Anda sebenarnya. Anda makhluk kafir ya. Makanya Anda membuat keonaran di sini, mengganggu warga di sini. Yang mereka takut terhadap Anda, jadi Anda merasa lebih kuat dari mereka. Betul? Siapa nama Anda? Anda siapa? Belum menyebutkan nama. Kenapa? Anda, nampaknya Anda seperti apa? Kenapa? Allah la ilaha illallah. Kami tidak takut dengan Anda. Yang kami butuhkan informasi. Dan kami ingin membuktikan apakah itu semua ulah Anda. Betul? Iya. Apa yang Anda lakukan? Apa itu? Bayi. Iya. Dari perempuan? Iya. Kenapa? Lalu yang Anda ambil apa? Bayi laki-laki? Apa untungnya untuk Anda mengambil bayi? Makhluk sebangsa Anda itu tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi sebangsa pembunuhan terhadap manusia. Kalau Anda memanfaatkan keadaan mungkin. Beritahu nama. Nama Anda siapa? Ya, mungkin Anda karena Anda sebangsa jin. Bangsa jin itu bisa menyebut siapa aja. Dari mana Anda tahu? Ya, agama kami mengajarkan. Saya ingatkan kepada Kokom, kalau memang Anda namanya Kokom, ya kepada Anda saya ingatkan bahwa usaha Anda itu akan sia-sia. Saya punya kekuatan. Anda bisa mengucapkan Assalamualaikum? Bisa. Coba. Itu salah sekali. Pengen bukti bahwa Anda adalah makhluk yang lemah? Anda juga ingin bukti bahwa bangsa Anda banyak yang lemah. Iya, bangsa saya menyadari. Banyak saudara-saudara saya yang muslim yang lemah. Mengapa tidak Anda urus bangsa Anda? Ini salah satu urusan kami. Ini urusan saya. Saudara-saudara kami di sini. Saya dari dulu memang seperti ini. Dari sejak kapan? Sejak telur Anda diciptakan di bumi ini. Kemudian Itu hebatnya saya. Dia tidak bisa melihat saya. Saya bisa melihat dia.
dan saya bisa mengambil apa yang ada di dalam kandungannya dan saya bisa pindahkan Tapi itu ke bukan punya kandungan Anda. orang lain. Tapi itu bukan punya Anda. Oh, dipindahkan ke kandungan orang lain. Siapa yang menyuruh Anda? Itu bukan sebuah kehebatan. Yang jelas orang yang hebat adalah mereka yang tunduk patuh kepada Allah, yang tidak mungkin hatinya digoyangkan oleh makhluk sejenis Anda. Nggak ada kekuatan Anda. Manusia bodoh Iya, manusia yang yang tertujuk oleh bisikanku itu. Kuncinya di situ. Tapi ada juga yang tidak terwujud. Nah, itu urusan mereka, urusanku. Bagaimana agar mereka menjadi golongan kami? silakan aja Anda menggoda orang-orang yang lemah imannya. Berarti tugas Anda hanya sebatas menggoda kan, tidak mengambil bayi orang? Ketahuan kan? Sebenarnya Anda tuh nggak melakukan pengambilan bayi, pembunuhan bayi dan lain sebagainya. Itu banyak dari sugesti. Dengan kedatangan kami, ternyata terbukti bahwa Anda membutuhkan kami. Oh tidak. Anda membutuhkan informasi dari bangsa kami. Nah itulah yang menjadi pertanyaan yang sangat baik. Itulah berarti Anda ingin bekerja sama dengan kami. Tidak. Tentu tidak. Kami tidak akan memberikan apa yang Anda minta. Kami akan pergi. Tidak akan memberikan informasi apapun kepada Anda. Dari jawaban Anda itu informasi telah ada bahwa Anda tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Anda termasuk makhluk yang lemah yang tidak perlu untuk ditakuti. Kami rasa terima kasih informasinya. Tak lama, makhluk yang menguasai Umi ini pergi. Namun ada yang berbeda dengan diri Umi. Anda hamil. Tiba-tiba perutnya menggembung seperti orang mengandung. Allah. Apakah ini sebuah serangan gaib? Alhamdulillah, Pak Hakim bisa mengatasi keadaan. Tinggallah Umi lemas tak berdaya. Sekarang tinggal satu mediator yang masih terkunci. Siapa ya? Saya mau buka. Sepertinya ada sosok perempuan dalam tubuh kecil ini. Kenapa? Merasa terganggu? Anda merasa terganggu seperti kenapa? Anda menunggu sini jadi merasa terganggu dengan kedatangan kami. Allahu Akbar. Saya ganggu Aisyah. Bisa kita bicara, ngobrol? Saya ganggu Aisyah. Ada banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, Anda benar yang suka mengganggu masyarakat sini? Mana nawe? Pikirannya kosong. Kayak anak akan duduk gitu, kita tidak akan mengganggu banyak. Bentar, kasih kali. Duduk. Jadi benar ya, Anda yang suka ganggu masyarakat sini? Apa masyarakat sini yang salah? Ayo udah silakan. Kami mendapat Kalau bukan laporan Anda, dari... emang siapa yang mengganggu? Oh takdir aja di. Iya ada lehur. Oh ya. Anu maut. Anu kawasan anu nyekel. Dan ini. Oh. Aing dituduh wae. Jadi Anda pihak yang dituduh selama ini ya? Maut nunggu si pangeran atuh lain aing. Aing wae dituduh sia. Oh, Gitu. Goblok ya aing wae dituduh. siapa gitu nama Anda? Yang sering dituduh biasanya siapa gitu? Masyarakat biasanya menyalahkan siapa? Anak bohong. Nenek. Masa Anda manusia sih? Anda ini makhluk jin, cuman ngaku-ngaku. Ya, memakai nama manusia. Terus Anda nggak mau disalahkan? Among. Siapa tadi nama Anda? Jadi kita memanggil apa, Mbak? Eyang? Ini wae. Panjang bau kai panjang. Dan ini ada ingin dibersihkan juga nggak namanya? Cuman bisa juga Anda nggak ngaku. Karena tadi mungkin Anda dengar dialog saya dengan makhluk yang tadi. Kenal Anda? Padahal bukan kokom kan? Panas. Siapa gitu namanya? Oh tadi dia salah wae. Oh, jadi bangsa Anda bisa nyebut siapa aja ya? Oh. Si A, si B. Ayo nu maut. Aing nu maut. Aing nu maut. Aing. Oh, jadi sebenarnya yang meninggal itu bangsa Anda nggak punya kuasa apapun. Bisa. Pan kabeh ayeuna di luhur. Oh,
Kuncinya di luhur kuncinya. Berarti teman Anda tadi berbohong ya? Mohon. Lalu yang sering kesurupan itu mengaku bahwa dia adalah ibu yang sudah mengandung dan meninggal. Itu siapa? Ulah siapa? Cuman loba di dia. Oh, jadi bisa teman-teman Anda yang lain ya? Emang banyak di sini? Mana itu kan aing mana? Itu aing. Tidak, makanya kita bertanya. Aing asap darah kemana ya? Jangan La ilaha illallah. jangan ya. Ya kalau memang itu bukan ulah Anda, ya nggak apa-apa gitu. Cuman yang jelas. Kamu umur aya di luhur aing disalahkan, aing ini disalahkan bae. Terus jadi nggak apa-apa kalau ibu-ibu di sini mau hamil lagi nggak apa-apa. Ma. Oh gitu ya, karena semuanya takdir Allah. Loba iya istighfar. Loba ingat, eling. Mohon. Kalau di atas sana katanya ada makam keramat leluhur sini ya. Anda tahu tentang itu? Aing kawani. Terus aya perbatasan masing-masing aing kawani. Jadi maksud Anda masuk ke sini memberikan penjelasan kepada kami gitu, nggak semua makhluk juga. Mohon budak leutik kolot. Kabeh geus aya aturanana geus digarisanana ku Gusti Pangeran. Nih, Naon? di golongan Anda emang nggak ada yang ngaji? Ada yang muslim? Aya sih. Kan aing tak tara milu iya. Kenapa nggak ikut mereka? Aing kasa yang lembur di dia. Aing wae. Umur pun ada di pangeran. Ini di sini sering menampakkan diri. Ya di mah ayeuna mah aja. Tara. Anda suka mengganggu juga? Ayeuna mah tara. Terima kasih atas kedatangan Anda dan memberikan informasi pada kami. Udah Nini ya, Nini keluar ya. Jadi sekarang kampung ini aman ya? Dah aman, apa ya wae istighfar geus kitu wae. Saat akan disadarkan, mediator malah berubah tingkah. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Terima kasih atas kedatangan Anda dan memberikan informasi pada kami. Udah Nini ya, Nini keluar ya. Ya, Insya Allah ya nanti. Anda telah menyampaikan. Jadi sekarang kampung ini aman ya? Puas berbagi informasi, makhluk di tubuh ini beranjak pergi. Ternyata ada makhluk lain yang merasuk. Sepertinya dia berwujud seekor harimau. Kontan, orang-orang di sekitar lari berhamburan. Wahil kelukingan. Assalamualaikum. Siapa ini? Anda kenapa masuk? Nuhun. Oh, terima kasih. Kenapa terima kasih ke saya? Diamankan. Anda penjaga sini sudah sejak kapan? Di sebelah sana. Oh, di atas Di ya. atas. Memang sebelumnya kampung ini tidak aman. Boleh di sebelah sini saja. Kami tidak akan mengganggu Anda, hanya ingin mengobrol saja, boleh? Kenapa? Apa yang ingin Anda sampaikan? Ampura. Maaf. Atur nuhun. Ieu kan kudu disyariatkeun ku sadayana. Di mana? Abdi di Jakarta. Ya saya juga berharap mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa membawa manfaat khususnya kepada warga yang menempati kampung ini agar mereka tidak khawatir, tidak takut untuk punya anak di kemudian hari. Jangan sambil makan. Ya, Anda tidak menggunakan badan Anda menggunakan raga manusia. Ya. Kalau Anda udah keluar nggak apa-apa ya, Anda memakai raga orang ya. Ini tidak akan baik untuk saya. Saya berharap juga begitu. Ini bisa menjadi pelajaran khususnya bagi manusia yang hidup di sini, orang yang masyarakat yang tinggal di sini. Untuk terus ingat kepada Allah Nah, intinya begitu. dan tidak menyalahkan makhluk gaib atas kejadian yang terjadi di sini. Betul begitu? Ya, semua kembali kepada Allah. Karena apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Seperti itu. Ya. Ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Ada pesan untuk kami mungkin?
lembur di dia. Ulah tuduh pituduh. Cing kudu eling ku Gusti Pangeran. Jangan syariat-syariat kudu loba maca. Ulah pikiran-pikiran anak kosong ulah. Mata engke jadi aya nu asup ka jero raga manungsa. Saya mau pulang. Harimau, terima kasih. Assalamualaikum. Tak lama, mediator siuman. Bahkan setelah tadi kita melakukan mediumisasi dan sempat mendapatkan serangan dan ada beberapa makhluk yang masuk gitu. Apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Yang menarik itu tadi ada dua makhluk yang masuk ke tubuh mediator dengan karakter yang berbeda. Yang satu mengakui seolah-olah ada kebanggaan tersendiri bagi dia untuk mengakui bahwa ini semua adalah perbuatan dia, ulahnya dia. Dan satu lagi merasa malu gitu loh, dan sedikit mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik sekali. Cuman intinya dari beberapa dialog-dialog yang kita lakukan kepada mereka bahwa selama kita tunduk patuh kepada Allah, selalu berzikir, ingat kepada Allah, insya Allah tidak ada satupun yang akan memberikan mudarat kepada diri kita. Ya, Nabi pernah mengajarkan doa kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kata Nabi, yang artinya itu dengan menyebut nama Allah yang tidak ada satupun selama asma Allah disebut yang dapat memberikan kecelakaan atau kemudorotan bagi seseorang baik di bumi maupun di langit, dan Allah lah zat yang maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi dari doa itu jelas sebenarnya selama kita menyebut asma Allah tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita. Berarti mitos yang di sini bahwa itu ada gangguan makhluk gaib itu bisa dipatahkan. Iya, ada unsur pemanfaatan di dalam mitos tersebut. Makanya mudah-mudahan jadi ada tata keramanya ketika dalam hamil harus selalu ingat kepada Allah. Kita elus calon bayi kita dengan asma Allah, dengan rajin beribadah, sholat dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kita selalu memohon perlindungan, keselamatan, pertolongan dari Allah, Allah akan menyelamatkan diri kita dan bayi kita. Bagaimana dengan selamatan yang biasa dilakukan pada usia janin 4 bulan atau 7 bulan, itu ada pengaruhnya nggak sih? Ya, sebenarnya begini, keselamatan itu adalah kita mohon keselamatan kepada Allah. Tasyakuran itu memohon meluangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunan dalam Islam untuk acara-acara seperti itu. Cuman yang paling terpenting adalah doa kedua orang tuanya terhadap bayi yang sedang dikandung oleh ibunya. Itu yang terpenting. Ternyata tidak semua makhluk gaib bersetuju terhadap perilaku menyimpang dari jalan Tuhan. Maha besar Allah atas semua makhluknya. Aing maut. Karena umur aya di luhur aing disalahkan bae.